Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus menimpalinya dalam Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Petrus mengatakan dengan jelas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Haleluya. Doa dan pengharapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita. Kasih karunia daripada Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat sore bagi kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita terus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah Engkau mengubah kebencian dari benci menjadi cinta kasih dalam hidup kami. Kalau kami memiliki kebencian terhadap seseorang, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya membacakan Matius 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Whatever you are meant to do to you, do also to them, for this is the law and the prophet. Ya, jadi tema kita adalah dari benci kepada cinta kasih. Wow, ya, saya berharap orang-orang yang membenci itu menerima Yesus sehingga kebencian mereka diubah menjadi cinta kasih dalam Tuhan. Dan cinta kasih yang takkan pernah padam, cinta sejati yang takkan pernah padam. Sebagaimana tadi pagi saya berbakar. Dan dari ayat ini saya mengajukan pertanyaan, syarat-syarat apakah yang dapat mengubah dari benci kepada cinta kasih? Syarat kalimat peralihannya, syarat-syarat yang dapat mengubah benci menjadi cinta kasih menurut Matius 7 ayat 12 adalah, yang pertama itu, perbuatlah terlebih dahulu apa yang kamu kehendaki agar orang perbuat kepadamu. Jadi contohnya begini, kalau kita mau dikasihi, kasihi mereka. Kalau kita mau diberi orang, belajar memberi terlebih dahulu. Saya mengingat bagaimana kebaikan-kebaikan orang pada masa saya lajang. Ya. Ada banyak orang-orang yang berbuat baik kepada saya, di mana mereka, satu contoh, mengalirkan air yang bisa saya akses ke rumah saya dengan membuat selang masuk ke rumah. Tetapi saya sangat bertanggung jawab. Saya tidak pernah ingin merugikan orang lain karena saya sudah ditolong. Tapi saya membuat itu di sini. Orang-orang mengambil air dan disalurkan ke rumahnya. Itu berulang-ulang, air itu meluber begitu luar biasa. Pada akhirnya saya bilang, cabut. Ambil, kalau mau perlu air, ambil di sana. Tidak boleh lagi ada selang masuk ke rumah. Karena bukan sekali dua kali saya mengingatkan. Pada akhirnya saya harus mengambil sikap untuk, karena saya katakan, saya memang bukan uang saya yang membayar, tapi uang Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat yang Tuhan percayakan kepada saya, itulah yang saya buat membayar air itu. Dan karena itu berkat dari Tuhan Yesus, saya tidak ingin menyia-nyiakan. Kalau Anda menyia-nyiakan, ya mohon maaf, ya terpaksa saya tidak memperbolehkan selang itu dialirkan kembali. Anda hanya bisa mengambil air dari keran utama. Ya Pak, maaf. Berulang-ulang Anda katakan maaf.
Bukan berarti saya tidak memberi maaf, saya tetap memberi maaf, tetapi menjadi pelajaran supaya Anda bisa bertanggung jawab dalam hidup ini. Karena itu setiap air, kalau Anda pakai pun sebanyak apapun, saya nggak pernah keberatan. Dan Anda sudah lihat kan, satu mobil pick up itu, Dragon penuh, nggak pernah saya keberatan kan? Tapi kalau Anda buang, itu saya keberatan. Karena Anda tidak gunakan. Kalau Anda gunakan, seberapa pun saya nggak pernah keberatan. Mau cuci mobil, cuci apa, nggak pernah kan saya keberatan. Karena digunakan. Ya Pak, maaf. Ya, saya maafkan. Tapi terus tetap saya tidak boleh lagi mengalirkan air dari selang utama. Anda tinggal buka di sini, lalu Anda biarkan. Tidak. Apalagi sudah malam itu, Anda bisa bayangkan derasnya air di malam hari. Jadi, apa saja yang ingin engkau lakukan, engkau kehendaki orang lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Kalau engkau mau dikasih, kasih orang lain. Saya teringat akan sebuah keluarga kecil yang baru, katakanlah ya, baru menikah, dari antara mertua dan si anak mantu perempuan tidak cocok. Ya, sampai pada akhirnya si menantu perempuan ingin membunuh dengan meracunnya. Dia datang kepada seorang, katakan saja si Ati, ya. Jadi si Ati ini datang ke Sinse minta tolong supaya dibuatkan racun untuk bisa membunuh ini si ibu mertuanya karena terlalu tidak baik. Lalu kemudian si Sinse juga, oh ya saya lakukan, saya dikasih obat ya, supaya membunuh. Lalu kemudian Sinse itu mengatakan begini kepadanya, kamu tidak boleh bertengkar dengan mertuamu. Apa yang dikatakan orang tua mertuamu, lakukan. Beri yang terbaik, masakkan yang terbaik kepada mertuamu, supaya ketika nanti mertuamu mati, engkau tidak juga menjadi pembunuh dan orang tidak akan periksa bahwa dia mati kena racun. Nah, oh baik, Sinse ya, lakukan begitu kan. Nah, setelah dia lakukan itu, lalu kemudian berjalannya waktu 6 bulan, 1 tahun berjalan. Ini mertuanya berubah karena memang sudah anak mantunya melayani dia dengan sungguh, apa yang dikatakan mertuanya dilakukan. Walaupun pada mulanya dengan terpaksa ini si anak mantu untuk supaya tidak dicurigai menjadi seorang pembunuh. Dan pada akhirnya mertuanya jatuh cinta juga, dan anak mantunya ini dengan putrinya, dan si perempuan ini pada akhirnya betul-betul menganggap ini si mertua menjadi ibu kandungnya sendiri. Dan setelah itu dia ingat, ini kan racun yang sudah memang tidak apa. Lalu dia datang lagi yang dikhususkan untuk secara perlahan matinya. Tetapi datang lagi kepada Sinse, ini tolonglah diberikan obat anti racun supaya mertua saya tidak jadi. Dia sudah baik pada saya, dan mertua saya suka cerita sama tetangga-tetangga, dan mertua saya juga sayang sekali sama saya sekarang. Dan ya, saya tidak ingin dia meninggal. Dan akhirnya tidak apa-apa, saya hanya memberikan obat penguat di dalam makanan itu supaya ibu mertuamu lebih sehat, lebih kuat. Wih, senang sekali dia. Artinya, ketika engkau melakukan yang baik, kebencian itu bisa berubah menjadi cinta kasih. Yang kedua, ingatlah bahwa apa yang Anda tabur itu Anda akan tuai. Anda menabur yang baik, Anda akan menuai yang baik. Apa yang Anda tabur itu Anda akan tuai. Anda yang tabur yang jahat, tuai yang jahat. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, taburlah yang baik, taburlah cinta kasih, taburlah keadilan, taburlah kejujuran, taburlah hal-hal yang baik, taburlah hal-hal yang positif. Mutafailun, jangan mutasaimun.
yang mutafailun itu hal-hal yang optimis, jangan hal-hal yang mutasaimun, jangan hal-hal yang negatif, ya. Jadi yang atau pesimis, jangan. Nah, yang kita perlu tabur adalah hal-hal yang baik, supaya orang juga melakukan hal yang baik kepada kita. Walaupun tidak semua kadangkala seperti itu. Udah kita kasihi juga kadangkala mereka melakukan hal yang tidak baik bagi kita. Tetapi apapun itu alasan, kau tetap menabur yang baik. Yang ketiga, tetaplah hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya mau katakan ini, tetap hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya tidak tahu kapan Anda membangun persekutuan Anda yang intim dengan Tuhan. Tapi saya mau sarankan kepada kita sebelum bangun pagi-pagi datang pada Tuhan. Katakan, aku cinta pada Tuhan, aku sayang Tuhan, aku cinta firman-Mu, aku memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Dan katakan hal-hal yang memang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Dan engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan Tuhan kau akan nikmati, dan pertolongan Tuhan kau akan nikmati. Karena apa? Tuhan akan menyatakan segala kebesarannya bagi hidup. Dan itulah sebabnya saya katakan, tetaplah hidup dalam persekutuan yang indah. Karena kalau engkau tidak hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, kalau ada persoalan, engkau bisa menjadi membenci orang. Cinta kasihmu bisa berubah menjadi kebencian. Kan banyak orang pada mulanya kasih, tapi kemudian kebencian. Saya pernah dikasihi seseorang, ya, tapi bisa menjadi sebuah kebencian yang sangat luar biasa. Bukan saya karena saya berkhianat, bukan karena saya apa, karena saya hanya bertujuan ya betul-betul tidak ada motif-motif yang lain, yang motif-motif terselubung dalam hati saya. Pure, saya mengasihi karena Kristus. Dan saya tidak tahu karena dia mengasihi saya ada motif tertentu. Dan itu menjadi sebuah kebencian karena hasrat dan keinginannya tidak terpenuhi. Tapi saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda membangun hubungan Anda dengan Tuhan dengan intim, dengan baik, seluruh karisma Tuhan, karunia Tuhan, kemampuan Tuhan akan datang kepada kita untuk tetap bisa melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau kita disuruh mengasihi, kita akan terus mengasihi. Bahkan kepada musuh kita pun disuruh doakan. Jangan membenci musuhmu, tapi doakan, berkati mereka. Wah. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kalau ada orang-orang yang membenci kita, taruhlah ya cara ini supaya Tuhan mengubah kebencian itu menjadi cinta kasih. Bukankah firman Allah mengatakan, aku membuat engkau berdamai dengan musuh-musuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dari benci kepada cinta kasih, kami mau hidup dalam cinta kasih yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka diampuni keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasa yang engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sedang memiliki masalah, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan yang mengatakan, firman Allah mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berperang, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus, segala masalah yang mereka hidup, dalam nama Yesus aku perintahkan, engkau Allah yang menolong mereka. Dan Tuhan, segala hal yang aku perintahkan, segala masalah-masalah mereka keluar, dan engkau menggantikan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang manis, dengan hal-hal indah, sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan oleh mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Kalau Anda ingin berdonasi
donasi Tapanuli Berduka, kiranya ada nomor-nomor di bawah ini. Tuhan memberkati kita. Seluruh apapun yang mau kita buat untuk Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.